Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Pak Hen dalam mata kuliah Kalkulus 2. Materi yang kita bahas pada hari ini adalah dari mana datangnya turunan tersebut. Nah, ini jangan ditambahi kata ke ya. Karena turunan berbeda tentunya dengan keturunan ya. Nanti kalau keturunan itu jadi masuk bidang biologi ya. Nah, turunan jelas merupakan bidang ilmu kalkulus. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, dalam slide ini kita bisa lihat limit istimewa. Nah, ini Bapak menamakan sebagai limit istimewa karena apa yang dihasilkan dari limit tersebut, kita nanti akan melihat terjadinya perubahan terhadap suatu fungsi. Nah, ini kita lihat proses atau limit yang terjadi. Nah, sudah di zoom. Nah, kita perhatikan limit H menuju 0 dari fx tambah H kurang fx dibagi dengan H. Nah, itu yang akan kita selesaikan. Berapa hasilnya? Nah, ini kita misalkan fx ya atau y sama dengan fx 3x pangkat 2 atau 3x kuadrat. Maka kalau fx tambah h, nah di sini nanti kita akan lihat x-nya akan ditambahkan h. Jadi 3 dikali x tambah h pangkat 2. Jadi unsur x itu akan mendapat penjumlahan atau penambahan dengan h. Lalu unsur pangkat itu akan memangkati X tambah H. Jadi bukan X-nya aja, tapi X tambah H sekaligus itu dipangkat 2 kan. Nah, kalau kita substitusikan ke limit yang ada di atas, maka dia menjadi limit H menuju 0 dari 3X tambah H dalam kurung pangkat 2. Jadi fx tambah H sudah menjadi 3 dalam kurung X tambah H pangkat 2. Kurang fx ya 3X kuadrat ya, dibagi dengan H. Nah, andai kata ini kita selesaikan dengan mensubstitusikan H sama dengan 0, baik kepada pembilang maupun ke penyebut, maka sudah pasti kita memperoleh hasilnya 0 per 0. Nah, kalau hasil 0 per 0 itu bukanlah final result ya, bukan merupakan hasil akhir. Kita perlu step kedua, langkah kedua untuk memperoleh hasil yang sebenarnya. Nah, bagaimana step kedua itu nantinya kita laksanakan? Nah, pada step kedua itu nanti kita akan menjabarkan 3 dikali X tambah H dalam kurung pangkat 2. Kita jabarkan itu, nanti kita akan lihat bagaimana dengan unsur H yang ada di bawah. Kita akan lakukan proses pencoretan ya atau pengeliminasian, penghilangan H yang di atas atau pada bagian pembilang dengan H yang di bagian bawah atau bagian penyebut. Nah, kita masuk slide berikutnya. Nah, kita lihat hasil daripada step kedua ini. Nah, ini kita udah menjabarkan tentang 3 dikali X tambah H pangkat 2. Nah, hasilnya adalah sama dengan 3 dikali X tambah H dikali lagi dengan X tambah H. Karena X tambah H pangkat 2 berarti 2 kali proses pengalian X tambah H dengan X tambah H. Jadi X tambah H dikali X tambah H. Nah, hasilnya adalah 3 dikali, kita jabarkan X tambah H dikali X tambah H. Jadi X dikali X adalah X kuadrat. Lalu ada plus 2XH. 2XH ya. Plus H kuadrat. Nah, itu adalah kita jabarkan X tambah H dikali X tambah H. Nah, dengan proses penjabaran itu, maka limitnya menjadi limit H menuju 0 dari 3 dikali X kuadrat tambah 2XH tambah H kuadrat dalam kurung kurang 3X kuadrat yaitu fx yang tadi dibagi dengan H. Nah, ini kita boleh jabarkan terus ya, dikali 3 dikali X kuadrat, 3 dikali 2XH, 3 dikali H kuadrat. Jadi kita langsung dapat mana yang bisa dicoret gitu ya. Nah, dalam hal ini karena tahu 3 dikali X kuadrat ya 3X kuadrat.
itu sudah jelas bisa dicoret dengan kurang 3x kuadrat ya, karena hasilnya adalah 0. Maka di sini Bapak menghilangkan atau mencoret x kuadrat pada bagian 3 dikali x kuadrat tersebut dengan kurang 3x kuadrat. Ya, karena 3x kuadrat dikurang 3x kuadrat itu hasilnya adalah 0. Jadi bisa dihilangkan, bisa dicoret. Ya. Nah, hasilnya kita lihat di kanan, limit H menuju 0 dari, nah ini unsur x kuadratnya sudah nggak ada lagi. Karena sudah saling dicoret. Ya. Dia sudah menjadi 0. Ya, kita tahu 0 tambah berapapun ataupun suatu nilai dikurangkan 0, hasilnya tetap. Nah, kita lihat 3 dikali 2xh tambah h kuadrat yang dalam kurung dibagi dengan h. Nah, setelah ini dihasilkan, keluarkanlah nilai h. Jadi nilai h kita lihat ada di dalam kurung itu 2xh dan juga ada plus h kuadrat. Sehingga menjadi 3h dalam kurung 2x tambah h. Nah, h yang ada di atas di bagian pembilang tentunya bisa dicoret dengan h yang di bagian penyebut, di bagian bawah. Karena h bagi h sama dengan 1. Jadi dicoret, otomatis yang di bawah jadi 1, yang di atas 3 kali 1 ya 3 jawabannya. Nah, di sini h udah hilang, tinggal limit h menuju 0 dari 3 dikali 2x tambah h. Jadi unsur h di bawah udah jadi 1, ya sudah dicoret dengan yang di atas. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai h menuju 0 tadi, atau h sama dengan 0. Sehingga kalau dimasukkan h sama dengan 0 berarti 3 dikali 2x tambah 0, atau sama dengan 3 dikali 2x. 3 dikali 2, 6. Jadi 3 kali 2x sama dengan 6x. Nah, itu kita lihat hasil daripada limit tersebut yang tadinya mulanya fungsinya adalah 3x kuadrat. Ternyata hasil limitnya merubah nilai fungsinya menjadi 6x. Jadi dari fungsi kuadrat turun menjadi fungsi pangkat 1. Fungsi linier kita katakan gitu ya. Karena 6x atau 6 kali x pangkat 1. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini apa yang Anda lihat? Nah, ini kita lihat bahwasannya hasil dari limit tersebut melahirkan fungsi baru. Kita namakannya fungsi itu adalah gx sama dengan 6x. Jadi sebelumnya 3x kuadrat, fx sama 3x kuadrat. Nah, gx sendiri menjadi 6x. Dari pangkat 2 turun menjadi pangkat 1. Nah, gx ini yang disebut sebagai turunan daripada fx sama dengan 3x kuadrat. Dan biasanya atau normalnya itu kita berikan notasi kalau fx fungsi semula, maka fungsi turunannya adalah f aksen x. Jadi kita lihat simbolnya tersebut ya. F aksen x. Ya. Oke. Nah, f aksen x itu hasilnya adalah 6x. Nah, lengkapnya bisa kita lihat di sini. Y sama dengan fx sama dengan 3x kuadrat. Nah, ini fungsi semula. Nah, diturunkan, maka y berubah menjadi y aksen. Y aksen, ya ada simbol apostrofi, ya, tanda petik 1, sama dengan dy dx. Nah, itu bacanya bukan dy per dx, tapi dy dx sama dengan turunan daripada fungsi x atau f aksen x. Jadi ada simbol tanda petik 1 juga. Hasilnya adalah 6x. Nah, ini kita kalau menuliskan notasi untuk turunan, ya. Jadi ada simbol tanda petik 1-nya. Y aksen atau f aksen x, atau boleh juga ditulis sebagai dy dx. Karena dia merupakan turunan y terhadap x. Dan hasilnya adalah 6x. Nah, itu yang kita lihat fungsi baru yang lahir dari proses limit tadi. Nah, fungsi baru itu dikatakan sebagai turunan dari fungsi sebelumnya. Nah, kalau seandainya kita coba rumus limit tersebut, ya kan, menggunakan fungsi dengan variabel yang berpangkat, ya misalnya pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5.
pangkat minus, atau pangkat setengah misalnya, pangkat seperempat. Nah, maka kita akan menemukan suatu bentuk rumusan yang baku. Jadi rumusnya sudah pasti gitu. Tidak diragukan lagi. Jadi hasil daripada turunannya itu sudah jelas. Jadi jika Y atau Fx sama dengan Cx pangkat N. C itu adalah bilangan konstan ya, atau konstanta. Jadi C itu bisa berapa aja, bisa negatif, bisa positif, bisa pecahan. Cx pangkat N. Nah, N ini juga bisa berapa aja ya. Ya kan, bisa pangkat negatif, bisa pangkat positif, bisa pangkat pecahan juga. Maka turunannya adalah, nah ini kita lihat. Ini saya zoom. Turunannya adalah Y aksen sama dengan dy dx. Ya, jadi boleh tulis juga sebagai dy dx, turunan Y terhadap X. Boleh juga tulis sebagai F aksen X. Jadi jangan meninggalkan simbol tanda petik satunya. Karena dia simbol tanda petik satu menunjukkan dia turunan. F aksen X sama dengan Cn. Jadi C konstantanya tadi, bilangannya tadi dikalikan dengan N. N itu adalah nilai pangkatnya semula. Cn dikali dengan X, jadi Cnx, di mana pangkat daripada si X tadi dikurangkan 1. Jadi Cnx pangkat N kurang 1. Jadi kalau misalnya N-nya tadi 3, maka sekarang N-nya jadi 2. Kalau N-nya 2, maka sekarang N-nya jadi 1. Nah, kalau N-nya 1 berarti X saja kan begitu. Sementara N yang sebelumnya tadi, misalnya kalau N-nya 2, dia itu akan dikalikan dengan C yang ada di depan. Kalau C yang di depan itu ada 3, berarti 2 dikali 3. Kalau misalnya N-nya tadi 2. Tapi kalau N-nya 1, ya C yang di depan misalnya 3, 1 kali 3 ya tetap 3. Kalau C-nya misalnya di depan itu 1, ya misalnya X pangkat 5. Maka pangkat 5-nya itu dikalikan dengan 1, berarti jadi 5 dikali X. Nah, pangkatnya dikurangkan 1, berarti 5X pangkat 4. Nah, itu hasil daripada turunannya. Ya, ini bisa kita lihat, sudah di zoom tadi, hasil daripada turunannya. Rumusnya itu adalah rumus yang tetap ya, untuk variabel berpangkat berapapun juga. Jadi X pangkat berapapun juga. Nah, kita lihat pada slide yang terakhir. Nah, di sini ada contoh soal ya. Dan juga ada tugas nanti yang dituliskan di kolom komentar. Nah, ini kita lihat dulu dari contohnya ini. Ini di zoom ya. Y sama dengan 10X pangkat 3 kurang 20X tambah 30 akar X kurang 40 per X kuadrat tambah 50. Maka tentukanlah Y aksen. Turunannya berapa gitu. Y aksen. Nah, ini kita lihat. Pertama tulis dulu soalnya ya, seperti yang di bawah ini. Y sama dengan 10X pangkat 3 kurang 20X. Nah, ini sama kayak di atas soal awal. Tambah 30. Nah, akar X itu kita rubah penulisan menjadi X pangkat setengah atau X pangkat 0,5. Jadi akar X berarti X pangkat setengah atau X pangkat 0,5. Ini supaya memudahkan kita nanti mencari turunan. Kurang 40 per X kuadrat, kita rubah penulisan menjadi 40 X pangkat minus 2. Jadi 1 X berarti X pangkat minus 1. 1 X kuadrat X pangkat minus 2. 1 X pangkat 3 X pangkat minus 3. Jadi kurang 40 dikali X pangkat minus 2. Sesuai dengan soal di atas. Tambah 50. Jadi kita tulis seperti ini supaya mudah kita mencari turunan. Maka dari Y yang ada itu kita dapatkan Y aksen. Y aksen tinggal dikaliin aja 10X pangkat 3. Angka 3-nya itu pangkatnya dikalikan ke depan. Kalikan dengan 10. 10 kali 3, X-nya turun 1. Jadi X pangkat 2. Kurang 20X. Berarti angka 1 kan, X pangkat 1. Kalikan 20. 20 kali 1, X-nya jadi pangkat 0. 1 kurang 1 kan 0. Lalu 30 X pangkat setengah. Setengah pangkatnya dikalikan dengan 30. 30 kali setengah. X-nya kurang 1. Jadi 0,5 kurang 1. Berarti minus 0,5. Lalu kurang 40 X pangkat minus 2. Minus 2 dikalikan 40. Jadi dikalikan ke depan. 40 kali minus 2. X-nya kurang 1. Minus 2 kurang 1 berapa? Kurang 3 tentunya ya. Jadi 40 dikali minus 2. X pangkat minus 3. Ya kan? Tambah. Nah, untuk konstan 50. Itu kalau diturunkan, berapapun nilai konstannya,
diturunkan hasilnya sama dengan 0. Nanti mungkin ini bisa jadi, coba kalian ini ya, mengapa semua konstanta yang tidak ada unsur X-nya itu, kalau diturunkan nilainya pasti 0. Nah, mengapa? Nah, itu coba dipikirkan begitu. Jadi kalau misalnya nanti ditanya dalam ujian itu bisa dibuktikan. Jadi bisa dibuktikan secara jelas bahwasannya nilai X pangkat 0 atau bukan X pangkat 0, sorry ya. Nilai daripada sebuah konstanta itu andai diturunkan ya, maka dia akan memberikan hasil sama dengan 0 ya. Dia akan memberikan hasil sama dengan 0. Ya kan? Berapapun besar konstanta ya. Mau 1 juta pun diturunkan hasilnya 0. Ya kan? Nah, kita lihat hasil di bawah. Y aksen sama dengan kalikan 10 kali 3, 30 X kuadrat kurang 20 ya. 20, mengapa 20 nih? Tapi ada X pangkat 0. Nah, X pangkat 0. Nah, ini mengapa X pangkat 0? X-nya hilang. Nah, ini coba ini juga ini ya, dipikirkan juga nih. Ya, tentunya sudah tahu ya dari pelajaran-pelajaran sebelumnya ya. X pangkat 0 itu hilang ya, X-nya. Berarti X pangkat 0 itu identik dengan 1 ya. Identik dengan 1. Nah, berarti kita bisa lihat semua yang dipangkatkan 0 identik dengan 1 gitu ya. Jadi mau X pangkat 0 mas juta pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, kalau 20 dikali 1 ya hasilnya tetap 20. Tambah 15, 30 kali 0,5, 15. X pangkat minus 0,5 plus 80 ya, kurang 40 dikali minus 2. Jadi kurang dikali kurang positif ya, 80 X pangkat minus 3. Nah, ini adalah turunannya ya. Kita lihat terjadi perubahan terhadap nilai awal. Ya, nilai awal itu adalah nilai paling tinggi X pangkat 3. Nah, di turunan nilai paling tinggi adalah X pangkat 2. Jadi turun 1 pangkat ya, dari pangkat 3 jadi pangkat 2. Karena dikurang 1 gitu. Nah, kita susun lagi. Yang mana kita akan meletakkan yang tidak ada unsur X itu paling kanan. Jadi pangkat 2, 30X kuadrat plus 15X pangkat minus 0,5 plus 80X pangkat minus 3. Angka 20 kurang 20 kita letakkan paling kanan. Sehingga tampilannya lebih bagus ya. Dimana yang tidak ada unsur X-nya, konstanta itu berada di sebelah paling kanan. Nah, kalau ini ditulis di kolom komentar, nah maka bentuknya seperti yang kita lihat ini. Nah, jadi kita lihat bagaimana X pangkat 2, nah simbolnya apa yang ditulis di situ. Lalu X pangkat 0,5, X pangkat minus 0,5. Nah, jadi kita memindahkan Y aksen yang di atas. Nah, bagaimana kalau itu dituliskan di kolom komentar jawabannya. Nah, seperti yang dikotakkan ini. Kelihatan secara jelas. Bagaimana kalau ditulis di kolom komentar. Nah, sekarang kita akan lihat soal apa yang harus dikerjakan. Nah, sini sudah menentukan turunan atau Y aksen. Nah, turunan atau Y aksen, jika Y sama dengan 20 X pangkat 3 kurang CX kuadrat tambah CX kurang 20 akar X tambah C per X kurang C. Di mana C adalah 2 digit terakhir NPM Anda. Jadi kalau misalnya NPM-nya terakhirnya 90, maka C itu diganti dengan angka 90. Nah, jadi itu harus dituliskan di kolom komentar. Jadi berarti 20 X pangkat 3 kurang 90 X kuadrat tambah 90 X seterusnya. Itu ditulis di kolom komentar. Ya kan? Kalau 2 digit akhir NPM-nya didahului angka 0, misalnya 07, maka yang ditulis C-nya adalah 7 saja. Kalau 70 baru lengkap 70. Tapi kalau 07 ya ditulis 7 saja. Ya kan? Jadi 7 untuk nilai C. Kalau 70 berarti 70 untuk nilai C. Nah, jadi yang ditulis di kolom komentar itu ada 3 baris minimum. Baris pertama, tulislah 3 digit akhir NPM plus spasi TI. Misalnya tadi NPM-nya adalah 3 digit terakhir 090. Maka tulislah 090 spasi TI. Itu dulu di baris pertama kolom komentar. Baru yang nomor 2, baris keduanya, buatlah soalnya. Y sama dengan, ya misalnya tadi 090. Berarti Y sama dengan 20X pangkat 3. Nah, cara penulisannya tentunya seperti yang kita lihat cara penulisan kalau di kolom komentar. Bagaimana menulis pangkat ya. Ada sudah dikotakkan tersebut. Y sama dengan 20X pangkat 3 kurang 90X kuadrat. Karena kan
dua digit terakhirnya 90. Kalau misalnya 90 ini misalnya ya. Kalau NPM Anda 23 ya berarti C-nya 23. Kalau NPM Anda misalnya 12 berarti C-nya 12. Kalau NPM Anda misalnya 07 berarti C-nya 7. Jadi tambah 90X misalnya, kalau tadi 090 NPM akhirnya, dan seterusnya. Itu ditulis di kolom komentar. Jadi soalnya tadi. Dengan mengganti nilai C dengan 2 digit akhir NPM Anda ya. Kemudian yang terakhir, baris ketiga, jawaban untuk turunannya. Y aksen sama dengan berapa? Jadi minimum ada 3 baris. Jadi baris pertama adalah 3 digit akhir NPM spasi TI. Baris kedua soalnya dengan sudah mengganti nilai C dengan 2 digit terakhir NPM Anda. Ya, berapa NPM Anda 2 digit terakhir itu, gantikan itu dengan C. Jadi C-nya kalau misalnya 70 ya berarti C-nya 70 begitu. Jadi jangan dibuat C, tapi tulislah 2 digit terakhir NPM Anda. Ya. Kemudian baris ketiga itu adalah jawabannya, yaitu Y aksennya. Ya. Berapa hasil Y aksen yang diperoleh dari nilai Y yang ada di atasnya, kan begitu. Jadi minimum ada 3 baris di kolom komentar. Nah, paling bagus sekali kalau Anda itu membuat seperti yang telah dicontohkan di atas. Jadi ada langkah-langkahnya. Ya, seperti soal 10x pangkat 3 kurang 20x yang di atas. Contoh soal yang di atas. Ya, paling bagus seperti itu. Berarti kalau ikut contoh soal yang di atas, maka itu akan ada lebih kurang 6 baris ya. Lebih kurang ada 6 baris ya. 5 atau 6 baris begitu. Tapi kalau seandainya Anda tidak mau buat seperti itu juga boleh. Jadi minimum dibuat 3 baris. NPM-nya, kemudian soalnya, Y-nya tadi, yang sudah diganti nilai C-nya dengan angka 2 digit terakhir NPM, dan terakhir adalah hasilnya, Y aksennya berapa. Jadi minimum ada 3 baris di kolom komentar. Ya kan, seperti yang telah Bapak jelaskan tadi. Baiklah, demikian pembahasan yang ada pada video kita kali ini. Nah, untuk batas pengerjaannya itu silakan dicek di grup WA. Ya, di grup WA Kalkulus 2. Baik, silakan mencoba ya, silakan ditulis jawabannya di kolom komentar. Saudara-saudara yang bukan mahasiswa juga boleh mencoba menggunakan bilangan-bilangan yang disenangi ya, untuk mendapatkan hasil daripada fungsi yang ada, kemudian diturunkan, mendapatkan Y aksennya. Saya rasa, Bapak rasa cukup sekian ya pembahasan kita pada kali ini. Ya. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Jangan lupa di like dan tentunya di share serta di subscribe channel STMIC Logika ini.